Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 271 menyedihkan. Dion mendongak ke arah wanita setinggi 3 meter yang sepertinya berniat menyerang Ri juga. Menurutku yang terbaik adalah kamu tidak ikut campur, Veuglas kecilku tidak terlalu bahagia saat ini. Suamimu menggali kuburnya sendiri dengan mempertanyakan keputusan yang diambilnya. Dion melesat ke depan dengan teknik gerakan surgawinya, riak samar ruang tertinggal di belakangnya. Mata gadis berambut putih itu berkilat kaget. Pedang berayun Dion sepertinya menyita seluruh indranya. Liska, hati-hati. Suara pemuda itu menggelegar saat pedang Dion terus terayun ke bawah, tapi itu sudah terlambat. Mata Liska melebar saat dia mengangkat lengannya untuk bertahan, pedang itu langsung memotong dagingnya. Minat. Arai mekar di bawah kaki Dion saat dia melompat mundur, menyaksikan sisik biru menyebar di lengan Liska. Dia bukan naga, sesuatu yang berbeda. Liska menatap lengannya yang berlumuran darah dengan marah, menjulang di atas Dion. Matanya menjadi celah seperti permata biru, seolah menusuk ke dalam jiwa Dion. Dion tiba-tiba merasa tubuhnya mengeras. Matanya melebar saat sebuah kesadaran menghampirinya. Serangan jiwa, hal membatu, hampir seperti menanggapi pikiran Dion, lidah merah panjang keluar dari mulut Liska. Pemerintahan Raja Ular, membatu. Dion menyeringai. Basilisia, aku ingin tahu berapa banyak lagi legenda dunia manusia yang nyata. Tapi, jika kamu mencoba menggunakan serangan tipe jiwa padaku, terlalu banyak yang mencoba dan gagal. Pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Dion segera memutari teknik melahapnya, menghancurkan serangan jiwa Liska sepenuhnya. Jelas Liska sama sekali tidak menduga hal ini. Perasaan bahunya ditusuk, dijepit ke tanah dan berdiri di dekat pria yang baru saja dia pandang rendah itu keterlaluan. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya yang bersisik lagi. Dia mencoba mengedarkan auroranya untuk menggunakan arai untuk keluar dari situasinya, tetapi setiap kali dia melakukannya, Dion mengedarkan keterampilan melahapnya. Memutus sumber kekuatannya sepenuhnya. Jika dia terlambat sedetik pun dalam menarik kembali serangannya, dia akan mati. Faktanya, satu-satunya alasan mengapa dia tidak mati sekarang adalah karena jiwanya masih terlalu kuat untuk Dion coba serap secara aktif. Bas! Teriak Liska, suaranya terdengar seperti bisikan nyamuk. Bas menoleh, sangat terkejut. Liska memang jenius, bagaimana bisa dia kalah begitu cepat? Tapi, pikirannya tiba-tiba teringat kembali pada teknik yang digunakan Dion untuk memulihkan kekuatannya. Dia memiliki serangan balik yang sempurna terhadap serangan jiwa. Namun, bukankah sudah terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang? Dia harus fokus pada pertarungan ini. Atau dia akan berakhir persis seperti Liska. Ekor Ri sepertinya memiliki pikirannya sendiri, kilatan emas dan biru menyatu dengan api merah yang berkobar saat dia bentrok dengan Bas berulang kali. Tangan Bas berkilat saat dua pedang muncul di tangannya. Sisik merah menyebar di kulitnya saat dia menjulang tinggi di atas Ri. Tapi, Ri tampak tidak terganggu. Ekornya tampaknya memiliki energi murni aneh yang memblokir serangan di luar jangkauan normalnya, mengancam Bas dengan kekuatannya setiap kali mereka menyerang. Pedang Ri menari-nari di udara, gayanya jauh lebih elegan daripada gaya Dion. Seolah-olah dia sedang melayang di udara, pedangnya adalah reinkarnasi dari salju yang turun dengan lembut. Ri melompat mundur, balok es melesat ke depan tanpa penyesalan. Tarian kelopak es. Teratai es raksasa muncul di langit, melayang di bawah kaki perwujudan rubah iblis Ri. Matanya berkilat biru tua, seperti lapisan emas. Angin bertiup kencang, mendingin dengan cepat di bawah tekanan es yang menindas. Dion memperhatikan dengan senyuman di wajahnya, merasa sangat nyaman. Kelopak pertama, hujan es. Bas menyerbu ke depan, pedangnya melengkung di udara ke arah Ri, tapi pedang itu tidak pernah sempat menghubunginya. Puluhan kelopak bunga terpisah, berputar di udara sebelum menyerang ke depan dengan ayunan pedang Ri ke bawah. Ledakan, Bas terlempar ke belakang, luka dalam yang meneteskan darah merah yang hampir tidak bisa dibedakan dari sisiknya. Brengsek, api Raja Ular, mahkota. Lengan Bas terlepas dari dirinya saat lingkaran api besar muncul di sekelilingnya. Ri memandang dengan tenang, rambut biru gelapnya dilapisi lapisan es. Kelopak kedua, mekar. Teratai es segera mengembang ke ukuran lain, suhunya turun lagi. Cahaya berkilauan biru dan emas berkobar di dalamnya saat Ri mengarahkan pedangnya ke depan, rambutnya berkibar tertiup angin kencang bersama dengan ekornya. Mati! Cincin api Bas melonjak ke depan. Namun, secepat penyebarannya, ia juga dapat diredam dengan mudah. Teratai perlahan turun dari langit, seolah tidak ada pilihan selain menunggu jatuhnya. Bas hanya bisa memandang ke langit tanpa daya, tubuhnya terkunci oleh hawa dingin yang menusuk tak terhindarkan. Dion tersenyum, saya kira membuat dia marah adalah suatu kesalahan, Baiklah, menurutku kamu hidup dan belajar tetapi, pikiran Dion membeku saat matanya melebar. Ri, pindahkan, gerakan Ri terlalu fokus, dia tidak punya pikiran untuk menyimpang ke sekelilingnya. Dan sayangnya, itulah celah yang diambil orang lain untuk menyerang.
Tubuh Dion bersinar, mengabaikan Liska sama sekali dan meninggalkan pedangnya di bahunya. Tidak, seorang pemuda yang tampak tenang muncul dari ruang yang tampaknya kosong. Dia memiliki sekuntum bunga di rambut hitam panjangnya dan memegang payung kertas minyak di tangannya. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai alih-alih terlibat dalam pertempuran yang sengit. Payungnya terlipat, menusuk ke punggung Ri. Susunan emas mekar ke arah Dion, mencoba memperlambat langkahnya. Mata Dion berbinar, aurora bawaan. Mereka punya 3, bukan 2. Sayap meledak dari punggung Dion, manifestasi humanoidnya muncul dalam sekejap, meroketkan jiwanya ke puncak tahap esens. Mata pemuda itu melebar, dia tidak menyangka Dion memiliki manifestasi kedua, apalagi yang meningkatkan kekuatan jiwanya. Susunan pemuda itu segera hancur. Dibuat terlalu tergesa-gesa untuk dicocokkan dengan Dion saat ini. Bibirnya melengkung dengan jijik saat payungnya terus menusuk ke depan, tapi Dion tidak memperdulikannya. Matanya berkobar dengan warna ungu keemasan, formasi pertahanan tingkat master rendah yang rumit berkembang di udara antara Ri dan payung. Tapi, pemuda itu tetap tidak terganggu, aliran energi mengalir keluar dari payungnya dan menuju punggung Ri. Dion melesat ke depan lagi dan lagi, merasakan kakinya retak dan patah di bawah tekanan terus-menerus dari menekan teknik gerakan surgawinya ke depan dengan susunan amplifikasi. Dan kemudian, saat energinya hendak mencapai punggung Ri, Dion menerjang ke depan. Aksi pertama, kehendak Kaisar Iblis tahap ketiga. Tubuh Dion segera membesar hingga setinggi 5 meter, otot-ototnya robek dan terkoyak karena kekuatan transformasi pertamanya pada level ini. Dia memeluk Ri, menariknya keluar dari serangannya. Teratai itu meledak di tengah hujan es, menusuk ke arah Bas. AGH. Dion mengertakkan giginya saat lapisan kristal hitam bersisik di punggungnya tertusuk oleh energi yang tidak bisa dijelaskan. Tampaknya lembut, namun begitu kasar, tenang, namun begitu mengamuk. Dion hampir pingsan karena benturan. Dia hanya bisa mendongak tak berdaya ketika pemuda itu berlari ke arah kepala kampanye Akas, membunuh Komandan Draven dengan sapuan payungnya tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Seolah-olah pemuda itu bisa menghapus kehadirannya sepenuhnya. Apa yang Dion belum sadari adalah bahwa dialah satu-satunya yang dapat melihat pemuda itu. Para Jenderal Iblis berada terlalu jauh untuk melakukan apapun, masih merawat tentara. Kemunculan pemuda itu terlalu mendadak, jika bukan karena fokus penuh Dion dan kebiasaannya meningkatkan indranya dengan kemauan kristalnya. Ri akan mati, para pemimpin kampanye bahkan lebih tidak berguna lagi. Mereka tidak pernah bermaksud membantu Dion sejak awal, dan meskipun kematian Komandan Draven sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka, mereka juga tidak cukup cepat dalam bereaksi. Susunan alkimia pemuda itu begitu kuat sehingga bahkan Dion tidak merasakannya sampai dia berencana untuk menyerang. Hal terakhir yang dilihat Dion sebelum dia pingsan adalah wajah dingin tanpa ekspresi pemuda itu yang memancarkan kemenangan saat dia mengusir Bas dan Liska. Bukankah kamu akan menghancurkanku sama saja ketika aku muncul? Mengapa kamu terbaring di tanah sekarang? Menyedihkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 272 tidak. Ri terbaring di bawah Dion karena terkejut saat transformasinya perlahan menghilang. Dion, Ri mendorong dirinya ke atas, menggulingkan Dion dari punggungnya. Dia ingin mengejar pemuda itu untuk mendapatkannya kembali atas apa yang dia lakukan pada Dion, tetapi batuk tiba-tiba menyadarkannya dari pikirannya. Ri menunduk untuk menemukan Dion yang meringis. Goblok sih ya, aku harus menjatuhkanmu lagi. Dion terkekeh. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa terlepas dari kata-katanya, tangannya gemetar saat dia memeganginya. Bantu aku mengedarkan kehendak surgawi. Dia meninggalkan energi aneh dalam diriku dan itu mempengaruhi kendaliku. Ri mengangguk, segera meraih tangan Dion dan mencoba mengedarkan keinginan surgawinya. Karena ketertarikannya terhadap kemurnian yang diberikan oleh benih keyakinan dan konstitusi dewa, dia telah mencapai tingkat ketiga, cukup bagi Dion untuk menguasai dirinya dan mengambil alih. Namun, meski energinya perlahan dimurnikan, kerutan Dion menjadi semakin dalam. Dia merasakan organ-organnya teriris. Energinya sangat berat dan meresap, seolah-olah ia memiliki kemauannya sendiri. Apa ini? Kerumunan tentara kampanye menyaksikan adegan ini berbicara satu sama lain. Akas benar-benar muak dengan dirinya sendiri. Dia seharusnya menjadi kepala kampanye para elf, namun Dion telah melakukan semua pekerjaannya sejauh ini, dan yang dia lakukan hanyalah kehilangan seorang tahanan. Faktanya, dia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, atau bahkan mengapa Dion berlari ke arah Ri sampai dia tiba-tiba terluka parah dan Komandan Draven tidak lagi bernapas. Bagaimana mungkin pengguna aurora non-bawaan, terutama ketika berhadapan dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada mereka yang juga menggunakan aurora bawaan, dapat mendeteksi mereka, bahkan mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi atau sebanding dengan pemuda itu tidak fokus untuk menemukan entitas persembunyian. Lagi pula, mereka hanya menyadari alam semesta lawan memiliki dua pemegang aurora bawaan. Mereka belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya.
Delia dan Ava berada di dekat tepi pasukan, merawat prajurit yang terluka. Tetapi dengan cederanya Dion, mereka segera berlari untuk membantunya. Dion duduk perlahan saat energi terakhirnya dimurnikan. Meskipun dia khawatir ini akan memakan waktu lama, dia telah mempersiapkan diri dengan tepat untuk kejadian ini. Dia mulai bosan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan diri, jadi dia menggunakan teknik kondensasi pilnya untuk menggabungkan pil penyembuhan tingkat Grandmaster ke dalam bentuk aslinya yang kuat. Dan untungnya, karena pil penyembuhan lebih banyak ditemukan daripada pil kebangkitan konstitusi, dia telah membentuk lebih dari 3 pil. Tangan Dion mengeluarkan pil yang segera ditelannya, mengedarkannya perlahan. Kepala kampanye merasa mereka tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Apakah Dion selamat atau tidak adalah sesuatu yang mereka pedulikan, tetapi, tiba-tiba sebuah suara menghentikan mereka. Sebaiknya kalian semua tetap di sini dan dengarkan aku baik-baik. Itu jika Anda ingin planet kita bertahan. Karena jika saya benar, dan kemungkinan besar memang benar, tidak akan ada negosiasi kali ini. Delia dan Ava mencapai sosok Dion yang sedang bermeditasi, menatapnya dengan kebingungan yang sama seperti orang lain. Alis kepala kampanye bergerak-gerak. Bukankah kamu baru saja kalah? Apa yang mungkin bisa Anda pelajari dari hal itu? Bahwa kamu lemah. Satu-satunya yang tampaknya bereaksi berbeda adalah Airik. Meskipun kepala kampanye lainnya tidak mau repot-repot menyadari kejeniusan taktik Dion, dia bisa. Apa yang kamu pelajari? Dion memandang ke arah Airik dan tersenyum, merasakan otot-ototnya yang sakit perlahan membaik. Tentu saja saya mengetahui alasan mereka datang ke sini. Bibir Es melengkung meremehkan. Apakah apa yang kamu pelajari tertulis di tanah? Sepertinya matamu tidak bisa menghadap ke tempat lain. Kalian tidak perlu terlalu khawatir, aku baik-baik saja. Dion mengalihkan pandangannya ke arah Ri, Delia dan Ava. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang mudah menerima kerugian? Ava dan Delia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ya, ucap mereka secara bersamaan. Dion tertawa, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Mungkin mereka benar, dia terkadang melakukan hal-hal sembrono tanpa alasan. Ri terkikik sambil menjentikkan dahi Dion. Bodoh. Dion menghela nafas. Tidakkah ada orang yang memberitahumu bahwa menjelaskan sebuah lelucon akan merusaknya? Mata Dion menatap Es. Karakter Es ini semakin menyebalkan. Bibir Es bergerak-gerak, merasakan tekanan aneh datang dari Dion. Bukankah dia seharusnya terluka? Es benar tentang hal itu, meskipun Dion pulih lebih cepat dari biasanya, dia masih membutuhkan waktu. Tapi, apa yang hendak dia katakan itu sepenuhnya diperlukan. Namun, meski terluka, perkataan Dion sempat menarik perhatian para pemimpin kampanye, memang ada yang aneh dengan penyerangan ini. Tiba-tiba, Dion menoleh ke arah Ri yang sedang berlutut, membantu menopangnya. Ini bukan tempat terbaik untuk membicarakan hal ini. Saya rasa saya mungkin memerlukan bantuan. Ri mengangguk, dengan senang hati membantu Dion berdiri. Dia mengayunkan lengan Dion ke bahunya sambil melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dion melihat ke tentara. Dengan baik, kami tidak bisa membicarakan hal ini dengan baik di depan semua orang. Sebaiknya hal ini tetap serendah mungkin. Segera, para pemimpin kampanye berkumpul di puncak menara bumi. Dion duduk di meja bundar besar bersama para kepala kampanye lainnya, masih pucat dan jelas sangat lemah sehingga dia harus bersandar pada Ri. Ri, apa yang menurutmu aneh dari yang mereka sebut Bas dan Liska? Semua orang tampak terkejut dengan pertanyaan Dion, tetapi mereka segera pulih. Meskipun wanita ini selalu berada di sisi Dion, mungkin sudah saatnya mereka mengenalinya sebagai putri kerajaan Elfin. Pertama, yang paling mencolok, meskipun mereka berpura-pura menjadi pemegang aurora bawaan, sebenarnya tidak. Keheningan menguasai ruangan. Banyak orang di sini yang mengenali Bas dan Liska. Faktanya, ini bukanlah pertemuan pertama mereka dengan mereka. Tingkat susunan alkimia mereka sangat di luar pemahaman mereka sehingga banyak orang di sini berasumsi bahwa mereka dilahirkan dengan aurora bawaan. Bukankah begitu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 273 rahasia. Asumsi ini tampaknya juga didukung. Misalnya, aurora Bas menyala merah sedangkan Liska berwarna biru pucat. Bukankah itu berbeda dari warna putih yang seharusnya dimiliki aurora biasa? Namun, jika mereka melihat aurora Ri membiru, apakah mereka akan berpikir demikian? Aurora Ri bahkan belum 100% saat berubah warna, baru melewati ambang batas 30%. Awalnya, Dion tidak tahu apa artinya ini. Dia bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan jiwa spesial Ri, tapi tidak ada informasi lain yang dia miliki tentang itu. Faktanya, ingatan tuannya pun tidak memiliki apa-apa, itulah yang membuatnya berpikir bahwa itu adalah rahasia yang berkaitan dengan kehancuran Sekte Rusa Langit. Tapi ketika dia melihat susunan merah Bas, sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Bas adalah binatang buas, Ri adalah bagian dari binatang buas. Semuanya masuk akal. Aurora Ri kemungkinan awalnya berwarna putih karena dia adalah bagian dari Elfin. Lagi pula, Tetua Agung Kormit dan Kroak, meskipun Elfin, keduanya memiliki aurora putih meski sudah melewati angka 40%.
Namun, Bas dan Liska kemungkinan besar memiliki warna aurora unik mereka sendiri sejak awal. Lagi pula, mereka tidak memiliki garis keturunan lain yang bercampur dengan jiwa mereka. Meski begitu, ini bukanlah bagian terpenting. Fakta bahwa kenangan itu tidak ada dalam ingatan Tuan Dion memiliki arti lain. Penghancuran sekte rusa surgawi melibatkan binatang buas. Dan tidak diragukan lagi itu melibatkan binatang buas yang menggunakan aurora mereka untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting sehingga ibu kulit putih ke-25 meninggalkannya sebagai petunjuk bagi Dion. Jika mereka bukan pemegang aurora bawaan, lalu siapakah mereka? Evelyn angkat bicara, jelas tidak berminat untuk memihak apapun yang mereka berdua katakan. Ri mengalihkan pandangan tajam ke arahnya. Pertanyaan yang bodoh. Jika mereka bukan pengguna aurora bawaan, mereka hanyalah ahli formasi. Evelyn mengerutkan alisnya karena marah. Apa menurutmu aku membutuhkan putri Elfin murahan yang mengandalkan manusia yang merendahkanku? Ri tertawa. Jadi begitu. Murah ya? Kamu pasti sudah sering mengalami pertarungan besar melawan Bas dan Liska karena kamu sangat mengenal mereka. Bukan, mengapa Anda tidak menghibur kami dengan kisah tentang bagaimana Nifeus yang jenius di baris pertama melakukan sesuatu selain mencuri dari adik perempuan juniornya yang tidak bersalah? Rahang Evelyn terkatup rapat. Apakah Ri memutuskan untuk mengungkit Delia atau tidak, dia tetap akan kalah. Kapan dia pernah melakukan hal seperti melawan Bas 1 lawan 1? Faktanya, bahkan jika dia melakukannya, apakah dia akan menang seperti Ri? Elwing bertindak untuk menengahi situasi tersebut. Hormatilah Evelyn. Saya pikir cukup jelas dia mendapat tempat di antara kita. Dion sedikit terkejut dengan perubahan sikap Elwing. Dia tidak membelinya, tidak sedikit pun. Dia sedang merencanakan sesuatu, atau setidaknya mencoba membuat mereka menurunkan kewaspadaan. Tapi, Dion masih ingat kata-kata antagonisnya dan Little Black yang mengancam, atau Zaire sekarang, pikir Dion. Tapi, sebagai tanggapan, Evelyn hanya bisa mengertakkan gigi dalam diam. Ri tampaknya tidak terpengaruh oleh kata-kata Elwing, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan sifat bangsawan yang bermuka dua. Itu mungkin terjadi setelah bertahun-tahun membangun aliansinya dan berapapun waktu yang dia habiskan untuk dijauhi oleh keluarga besar Elfin. Tetapi, lanjut Ri, pria muda dengan payung kertas minyak. Benar-benar nyata. Dion mengangguk. Ada alasan mengapa dia bisa menggambar susunan begitu cepat dan menyembunyikan dirinya dengan baik dari Dion. Penguasaan susunannya tidak terlalu jauh dari Dion, bahkan dengan pengalaman dunia manusia Dion. Meski begitu, hal itu juga disebabkan oleh usia dan waktu yang dihabiskan untuk belajar. Lagi pula, dari 3/4 tahun Dion di dunia persilatan, dia menghabiskan 11 bulan dalam keadaan lumpuh total. Pemuda ini mungkin mulai mempelajari formasi segera setelah aurora bawaannya ditemukan. Tanpa harus menghabiskan waktu untuk membangunkannya, dia bisa memulainya sejak usia 5 tahun jika dia memang menginginkannya. Karena usianya saat ini antara 25 dan 30 tahun, usia beberapa kepala kampanye yang lebih tua seperti Voron, Vidar, dan Akas, waktu yang dihabiskannya untuk belajar tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada dasarnya, Dion melanjutkan apa yang ditinggalkan Ri, seluruh tindakan mereka palsu. Sejujurnya, itu cukup konyol. Dion berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Sejak awal, semuanya terasa tidak menyenangkan. Mereka tampak terlalu percaya diri karena menjadi dua orang yang tidak memiliki kultivasi di antara ratusan ribu orang. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Bas bahkan mengendus-endus udara dengan hidungnya, sejujurnya itu adalah pertunjukan yang sangat buruk. Kebingungan mewarnai wajah banyak orang. Apa hubungannya mengendus udara dengan hidung? Dion menggelengkan kepalanya. Jika kalian semua tahu lebih banyak tentang binatang, banyak masalah kalian pasti sudah terpecahkan, kata Dion sambil berpikir kembali ke sisik gajah. Bas dan Liska adalah basilis, pada dasarnya adalah raja ular. Ular mempunyai lubang hidung, tetapi penciumannya yang paling sensitif dilakukan dengan lidahnya. Tidak masuk akal bagi basilis menggunakan hidungnya untuk mengambil sesuatu yang penting, dia melakukan tindakan yang tidak berarti, atau mengirimkan sinyal. Mata Airik bersinar saat melihat ke arah Dion. Pikirannya terhadap Dion terus melaju menuju kegilaan. Pria ini memang seperti Sapientia seharusnya. Bas ini bahkan mengatakan omong kosong tentang dia karena mengetahui bahwa lembingku dimaksudkan untuk melengkapi susunan tipe pemurnian dan satu-satunya alasan dia tidak memberitahu Komandan Draven tentang hal itu adalah karena dia pantas mati. Meskipun dia benar tentang susunan tipe pemurnian, kata Dion. Mengingat kembali saat dia menggunakan susunan yang sama persis pada para jenderal iblis untuk mencoba membangunkan mereka, itu hanya tebakan. Dan itu adalah tebakan yang dia buat hanya setelah terbang di atas medan pertempuran dan merasakan sisa kehendak langitku. Lalu, untuk apa mereka melakukan semua ini? Tanya Gagak. Voron sebenarnya lebih pendiam terhadap dirinya dan saudaranya. Namun, itu tidak berarti semangat bertarungnya tidak berkobar seperti seharusnya seorang Kevesitas menyaksikan pertarungan Dion.
Semua itu adalah tindakan yang berpusat pada satu hal, membunuh Komandan Draven dan anak buahnya. Karena mereka menyimpan rahasia, mereka tidak ingin ada di antara kita yang mengetahuinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 274 Tetapi jika mereka menyimpan rahasia ini, dan mereka semua sudah mati sekarang, 10 di antaranya sudah kamu bunuh, mengapa kita mengadakan pertemuan ini? Vidar angkat bicara, mempertanyakan tujuan Dion. Yah, meskipun tidak ada lagi informasi yang tersisa untuk diberitahukan, fakta bahwa Bas dan Liska adalah pemegang aurora bawaan sudah cukup penting. Hal itu tidak hanya meningkatkan semangat, tetapi juga membuat Anda tidak terlalu khawatir dalam menghadapinya. Mereka menggambar susunan secara signifikan lebih lambat, jangkauan indera keenam hampir tidak ada sebelum melampaui angka 50%, dan stamina alkimia susunan mereka terkuras lebih cepat. Itu benar-benar mengubah segalanya. Banyak yang mengangguk, informasi itu cukup penting. Tapi, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka berjuang bersama mereka. Jika mereka tidak berguna, mengapa mereka begitu bagus di medan perang? Seolah membaca pikiran mereka, lanjut Dion. Satu-satunya alasan kamu mungkin kesulitan melawan mereka adalah karena pengguna aurora bawaan asli ada di belakang. Namun, kultivasinya tidak jauh melebihi Anda, itulah sebabnya ia memilih untuk tetap bersembunyi, mengendalikan segalanya dari balik layar. Namun, dia terpaksa keluar hari ini karena meremehkan saya dan Ri. Saya tidak menggunakan aurora saya selama pertempuran, begitu pula Ri. Karena itu, apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang berkisar antara dua kemungkinan. Entah kami tidak memiliki aurora atau memiliki aurora yang sebanding dengan dirinya. Dan, menjadi satu-satunya pengguna aurora bawaan yang pernah dia kenal. Di alam semesta miliknya dan alam semesta kita, menurut Anda mana yang lebih mungkin terjadi? Apa yang dikatakan Dion benar. Ketika aurora dan jiwa berada pada level yang sama, sulit untuk membaca satu sama lain. Inilah sebabnya mengapa Ri dapat secara otomatis melihat kebangkitan aurora Mei Ying, sedangkan pemuda itu tidak dapat melihat melalui kebangkitan aurora Dion dan Ri. Bagaimanapun, ketiganya berada pada kondisi 100%. Karena dia berasumsi kita tidak memiliki aurora, merupakan lompatan logis baginya untuk berasumsi bahwa jiwa kita lemah karena keduanya biasanya berjalan beriringan. Jadi, mengapa dia berpikir bahwa kejeniusannya akan kalah dari kita yang tidak memiliki energi atau pengembangan jiwa? Para pemimpin kampanye mengangguk, logika ini memang sangat mudah. Selain itu, ada alasan kenapa aku memanggil kalian semua ke sini. Tidakkah menurutmu aneh kalau Pantus dipilih secara spesifik? Dion berhenti, membiarkannya meresap sejenak. Airik, apa arti Pantus bagimu? Mereka adalah pembela terbaik yang dimiliki alam semesta lawan dalam mempertahankan Menara Gautama. Tidak ada keraguan bahwa gajah bersisik dan budidaya tubuh mereka yang kuat menghasilkan pertahanan yang eksplosif, jika itu masuk akal, dan stamina yang luar biasa. Dion mengangguk. Namun, mereka tidak hanya dikirim ke sini, tetapi juga dikirim ke sini di bawah pengawasan 3 orang yang dianggap sebagai pemegang aurora bawaan. Bahkan jika alam semesta lawan memiliki sistem seperti kita, di mana menyerang tidak diatur dan hanya bertahan yang dilakukan secara kolektif, itu tidak masuk akal. Karena, meskipun Pantus memutuskan untuk menyerang sendiri, mengapa mereka diikuti oleh orang-orang penting seperti itu? Sebenarnya apa yang ingin kamu capai? Kami semua sadar ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, hanya saja kami tidak tahu apa itu. Mulai tidak sabar, rasanya mereka menunggu selamanya. Sederhana saja, kata Dion tanpa merasa terganggu, dia melakukan kesalahan dan saya menang. Semua orang memandang Dion seolah-olah dia sedang khayalan. Apa maksudmu kamu menang? Apakah berbaring telungkup, berkulit pucat dengan tulang patah, sebuah kemenangan sekarang? Dion mengangkat bahu. Anda tidak memahami cara kerja teknik Dever saya, dan jelas mereka juga tidak memahaminya. Jika mereka melakukannya, mereka akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membunuh saya, sayangnya mereka tidak melakukannya. Dan saya sudah siap. Dion berhenti. Untuk beberapa alasan, mereka berusaha keras untuk menyerang menara bumi ketika setidaknya ada 3 menara lain di luar sana untuk diuji. Selain itu, apakah Anda melihat banyak pemimpin kampanye yang hilang dari Anda? Tentu saja ceritanya lebih retoris. Klan Ragnar ada di sini, klan Pakal, meski diam, ada di sini, klan Sapientia. Tidak ada yang hilang, dan mereka semua datang ke sini untuk bertahan melawan serangan Skelet Elephants. Jadi, siapa yang mempertahankan 3 menara lainnya? Suatu kesadaran yang tiba-tiba ditakutkan menimpa para pemimpin kampanye. Tapi, respon mereka hanya membuat Dion menggelengkan kepala karena kecewa. Kalian semua mungkin memiliki saudara laki-laki dan perempuan lainnya yang menjaga menara lainnya, itu tidak masalah. Untuk saat ini, tapi, menurut Anda berapa lama hal itu akan bertahan? Pikirkan berapa lama Anda mendapat laporan bahwa mereka akan menyerang. Namun butuh waktu hingga sekarang hingga mereka muncul. Itulah poin kedua pertemuan ini, 3 menara lainnya dalam bahaya. Dan yang terbaik adalah bahkan setelah aku memberitahumu apa yang harus kukatakan padamu,
kalian semua pergi untuk melindungi menara kalian masing-masing. Para pemimpin kampanye mengangguk. Sejujurnya, mereka masih membuat keputusan yang tepat. Pandangan ke belakang selalu 20/20, tapi bagaimana mungkin mereka tahu bahwa anak berusia 18 tahun akan muncul dan mengatasi semua masalah mereka untuk mereka? Gajah bersisik membutuhkan setidaknya jumlah yang mereka bawa untuk ditangani. Jika bukan karena Dion, pertempuran akan masih berkecamuk saat ini. Faktanya, gajah bersisik merupakan masalah besar, sehingga Dion memerintahkan mereka dibunuh dalam hibernasi. Menggunakan hewan yang dibiakkan Pantus untuk menyerang Pantus terlalu berisiko. Tiba-tiba, suara Elwing memecah suasana tabah. Lalu apa yang spesial dari teknik melahapmu? Dever adalah teknik tipe bertahan yang pertama dan terpenting. Ini bertindak sebagai perisai terhadap serangan jiwa. Namun, ia juga memiliki sisi serangan dan penyerapan memori. Mata semua orang di ruangan itu melebar, sebuah kesadaran tiba-tiba menimpa mereka. Selama ini pemuda berpayung itu mengira sedang bermain-main dengan Dion. Padahal sebenarnya Dion sudah mengetahui apa yang ingin disembunyikan pemuda itu. Sebelum aku menyerap jiwa wakil komandan, aku sudah melihat Bas dan Liska. Jadi, saya memutuskan untuk menyimpan ingatan mereka yang relevan. Selain itu, ketika aku berhasil menangkap Liska, aku mengambil waktu yang tepat untuk menyerap sedikit demi sedikit ingatannya juga. Karena sifat rahasia yang saya ketahui sekarang, hanya sedikit yang bisa saya ceritakan kepada Anda semua. Dion mengangkat tangannya mengharapkan kegelisahan yang menyebar ke seluruh ruangan. Setelah saya mengatakannya, Anda akan mengerti alasannya. Saya selalu merasa bahwa gerbangnya terasa seperti permainan. Suara Dion lemah, mengingat kembali saat pertama kali dia mengetahui tentang gerbang dari Ri. Itulah kesan pertamanya. Gerbangnya seperti permainan kontrol area di mana mengendalikan menara tertentu memberi Anda keuntungan tertentu dan Anda hanya membuka kunci semuanya dengan memegang semua menara. Dion menghela nafas. Terkadang saya benci menjadi benar. Gerbangnya tidak tampak seperti satu saja. Mereka adalah satu. Gerbang ini adalah game kuno berskala terbesar yang pernah Anda mainkan. Dion bersandar dengan sikap celakalah aku, sikapnya membuat bahkan mereka yang tidak membencinya merasakan keinginan untuk menendangnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 275 Benteng. Lebih dari setahun yang lalu, Madeline memberitahu Dion tentang pertandingan kuno. Bagi banyak orang di dunia persilatan, itu hanyalah sebuah bentuk hiburan. 3 permainan penuh teka-teki dengan asal-usul yang aneh, namun tampaknya juga tidak berbahaya. Namun, apakah itu benar? Apakah itu benar-benar tidak berbahaya? Dan mengapa mereka tidak memikirkan lebih jauh tentang kekuatan yang diperlukan untuk menguasai aturan permainan ini? Fakta bahwa tidak mungkin membicarakan peraturan satu sama lain seharusnya menjadi alasan untuk berhenti sejenak. Bagian terburuknya adalah Dion belum pernah melakukan kontak dengan game-game ini tanpa mempertaruhkan nyawanya. Di Lembah Raja Mati, jika bukan karena boneka batu, dia tidak akan pernah punya cukup waktu untuk mempelajari aturan permainannya. Dan sekarang, saingannya yang paling kuat tampaknya memanfaatkan mekanisme permainan untuk menyudutkan bumi. Sejujurnya, lanjut Dion, informasi ini relatif tidak berguna bagi Anda semua saat ini. Banyak mata yang mengalihkan perhatian dari pikiran mereka dan fokus ke arah Dion pada saat ini. Semua orang memikirkan hal yang sama, mengapa? Tapi, sebelum Dion sempat menjawab, Airic turun tangan. Permainan kuno selalu didominasi oleh elf karena keluarga Eostre. Dan sekarang digunakan untuk menghadapi kita di tangan pengguna Aurora bawaan. Pengurangannya cukup sederhana. Kami tidak memiliki wawasan yang diperlukan untuk bersaing. Kegembiraan dan semangat bersaing berkobar mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Mereka termasuk jenius terbaik yang ditawarkan seluruh alam semesta. 3 di antaranya yaitu Vidar, Kaetlem dan Thor memiliki benih iman. Namun mereka diberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak akan mereka dapatkan. Tentu saja ada solusinya. Dion menyela. Jika Anda dapat membangkitkan aurora Anda ke persentase yang lebih besar, Anda akan memiliki peluang. Tapi, untuk saat ini, saya hanya memberikan informasi ini saja agar Anda tidak menjadi orang munafik. Saya, misalnya, paling benci ketika orang memberitahu saya bahwa ada hal-hal yang bisa dan tidak bisa saya lakukan berdasarkan cara saya dilahirkan. Jadi, aku memberimu kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kedua, aku tidak egois seperti kalian semua. Setengah dari planet ini adalah milik rumah saya. Saya juga dibesarkan di sini. Saya bukan orang asing atau orang asing di tempat ini. Ambil informasi ini. Belajarlah darinya. Buktikan bahwa Anda adalah orang yang disebut jenius seperti yang Anda klaim. Tapi menyala di mata kepala kampanye saat mereka menyaksikan Dion yang terlatih tatih dibawa keluar di bawah kekuatan Ri. Namun, meskipun kondisinya tampak lemah, punggungnya ternyata lebih lebar dari yang mereka sadari. Berkilo-kilometer jauhnya, 3 sosok familiar sedang berjalan melewati jalur tanah di bawah bayang-bayang gelap pegunungan. Bas dan Liska bersandar satu sama lain untuk mendapatkan dukungan, jelas terluka parah.
Luka pedang di bahu Liska masih sangat terasa. Dia tidak memiliki obat yang cukup ampuh untuk mengatasi keinginan pedang Dion, yang sangat aneh bagi mereka. Dari setiap sudut yang Anda analisis, sepertinya Dion tidak lagi menggunakan pedang tingkat pertama. Namun, itu sangat kuat. Di dekatnya, namun tidak mau berbuat banyak untuk membantu pasangan bertubuh besar itu, ada pemuda yang membawa payung kertas minyak. Dia memutarnya tampak seperti pedang perak panjang di tangannya, dan jika dilihat lebih dekat, itu adalah pedang yang tadinya ada di bahu Liska. Itu aneh, tapi anehnya dia tampak tergila-gila dengan hal itu. Tiba-tiba pemuda itu berbicara. Tahukah Anda mengapa saya memutuskan untuk menyerang menara bumi dibandingkan dengan salah satu menara yang lebih dekat? Pasangan itu memandang ke arah pemuda itu sebelum menggelengkan kepala. Lagi pula, itu tidak masuk akal. Jika tujuannya adalah untuk menaklukkan sebuah menara, memilih menara yang tidak mudah untuk dilacak akan mempermudah tindakan mereka secara rahasia. Apakah kamu tahu tujuanku? Pria muda itu mengulurkan pedangnya dari dirinya dan mengarahkannya ke depan. Untuk menggantikan klan Raja Dewa Alam Semesta kita. Pasangan itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dan bagaimana saya ingin melakukan hal itu? Energi aneh mulai menetes dari pedang. Itu berat, namun mengalir bebas. Dan itu adalah energi yang sama dengan yang digunakan Dion untuk menyerang. Bas dan Liska memikirkan hal ini sejenak, ini jelas bukan pertanyaan yang mereka harapkan atau tahu jawabannya. Dengan memenangkan hak negosiasi, Bas bertanya penuh selidik. Pria muda itu menghela nafas. Kamu terlalu picik, tidak bisakah kamu mengatakan ada sesuatu yang aneh sedang terjadi? Sesuatu yang berbeda dari saat kita memasuki gerbang lainnya? Menurut Anda mengapa saya bisa melaksanakan rencana seperti yang saya lakukan? Bas dan Liska terdiam. Suasana hati pemuda itu adalah sesuatu yang mereka sendiri, meskipun telah menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya, tidak dapat diukur. Saat dia mencaci maki mereka, seringkali yang terbaik adalah diam. Hari ini, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi pada saya terjadi. Kepribadian dan fokus pemuda itu tampak aneh. Dia mengajukan pertanyaan, lalu mengabaikannya. Dimulai pada jalur penjelasan, sebelum benar-benar menyimpang. Bas dan Liska hanya bisa mendengarkan tanpa daya. Jika Anda menggunakan Dion sebagai contoh tentang apa yang diharapkan dari pengguna Aurora bawaan, Anda mungkin akan kecewa. Mengapa? Karena banyak dari mereka yang bertindak persis seperti yang dilakukan pemuda ini. Pikiran mereka bekerja sangat cepat sehingga mereka hampir berada pada bidang pemahaman yang sama sekali berbeda. Bagi pemuda itu, pertanyaan dan pernyataannya yang tidak jelas seharusnya sudah cukup bagi pasangan ular itu untuk memahami maksudnya. Dia sama sekali tidak menyadari emosi mereka. Bayangkan itu. Pemuda itu terkekeh pada dirinya sendiri, dengan santai mengayunkan pedangnya. Aku salah tentang sesuatu. Sangat menarik. Bas dan Liska menundukkan kepala sebagai jawaban, menghindari tatapan pemuda itu yang terus berbicara pada dirinya sendiri. Dia masih terlalu muda untuk bermain dengan saya. Dan sayangnya, saya tidak punya waktu untuk menunggu dia tumbuh. Entah itu kecerdasan atau kekuatan, sayangnya dia kurang. Ledakan. Pedang di tangan pemuda itu meledak karena tekanan energi aneh. Bas dan Liska mendengus kesakitan saat pecahan logam menempel di kulit mereka. Tapi, mereka tidak berani membuat keributan lebih dari itu. Si idiot mungkin mengira tujuanku adalah menyerang 3 benteng kuat lainnya dan aku menggunakan menara bumi sebagai pengalih perhatian. Seolah-olah saya bisa merencanakan sesuatu yang sangat tidak orisinal dan hambar. Pemuda itu tampak sangat senang dengan dirinya sendiri saat dia membuang gagang pedangnya, berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Sikap percaya dirinya tergantung pada angin hingga tingkat yang hampir bisa diraba. Energi dari dunia itu sendiri tampaknya berputar di sekelilingnya. Saya, Alidor Gautama, tidak kalah. Terutama kepada anak-anak nakal yang sepertinya berpikir mereka bisa memprovokasiku. Biarkan mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan benteng mereka. Saat mereka melihat ke atas, semuanya sudah terlambat. Menara epistemik dan semua rahasianya akan menjadi milikku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 276 kenangan. Dion mendengus saat Ri dengan lembut menurunkannya ke tempat tidur. Dia akan membutuhkan beberapa jam lagi sebelum dia dalam kondisi sempurna. Meskipun dia telah menggabungkan pil tingkat Grandmaster, tampaknya energi yang digunakan pemuda itu cukup istimewa. Kamu benar-benar idiot, Ri berkata untuk yang kesekian kalinya. Tangannya bersinar dengan warna biru saat dia memutar susunan transferensi spasial untuk membantu Dion melepas pakaiannya dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Dion tersenyum melihat Ri bertingkah bingung. Kamu pikir aku bisa membiarkan hal itu terjadi padamu? Ya, Ri cemberut. Mempertaruhkan hidupmu untukku bukanlah sesuatu yang aku inginkan. HMPH. Dion mencoba berguling menantang, tetapi rasa sakit yang menyengat di tubuhnya membuatnya berubah pikiran. Pria macam apa yang diam-diam menyerang seorang wanita? Dia sama saja sudah mati. Ri menjentikkan dahi Dion. Dia terlalu kuat untukmu, jangan bodoh.
Dia tidak mengerahkan segalanya dalam serangannya karena itu hanya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian kita dari dia yang membunuh Komandan Draven. Ya, dia masih mati. Ri terkikik melihat tingkah Dion. Dia sepenuhnya mengerti bahwa dia hanya berpura-pura menganggap enteng hal ini. Peristiwa seperti hari ini yang menimpa seseorang seperti Dion sangat membekas dalam jiwanya. Keadilan, usia, latar belakang. Ini semua adalah hal yang tidak relevan baginya. Dalam benak Dion, seharusnya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya lengah, dan fakta bahwa ada sesuatu yang membuat dia gelisah. Dengan lembut menarik pakaian Dion darinya, Ri berlutut di tempat tidur dan mencium kening Dion. Kita akan menjatuhkannya bersama-sama, oke? Siapa yang memberitahunya bahwa tidak apa-apa menyakiti laki-laki saya? Dion menghela nafas lega saat es Ri membasahi tubuhnya. Ini lebih baik daripada mandi es manapun. Ri tersenyum, tenggelam dalam dunianya sendiri sambil meremas otot-otot Dion yang tegang. Berusaha mengabaikan rasa sakit di hatinya karena melihat memar mengerikan di tubuhnya. Akas mungkin ingin segera pergi ke menara teratai. Dion mengangguk. Setiap klan tingkat dewa memiliki menara khusus yang biasanya ingin mereka lindungi. Alasannya adalah karena setiap menara biasanya memiliki keunikan dan kecenderungannya masing-masing, meskipun secara keseluruhan tidak dapat diprediksi. Akibatnya, banyak yang memiliki menara yang sudah terbiasa dengan keanehannya, sehingga membuat mereka lebih nyaman dalam kondisi seperti itu. Bagi para elf, itu kebetulan adalah menara teratai. Dari segi menara utama sendiri, totalnya ada 9. Selain menara bumi dan menara Gautama, yang keduanya berada di ujung gerbang yang berseberangan, menara epistemik ditemukan tepat di tengah keduanya. 6 menara yang tersisa 3 di setiap sisi garis tengah yang menghubungkan bumi, menara Gautama, dan menara epistemik. Pada akhirnya, itu adalah susunan asimetris yang mengakibatkan 4 menara lebih dekat ke kedua sisinya, dengan menara epistemik ditempatkan tepat di tengah segalanya, anehnya menghubungkan semuanya. Segalanya akan menjadi sangat berbahaya, Ri. Ri menghentikan pijatannya, sebelum melanjutkan. Apakah ada hal-hal yang tidak kamu beritahukan kepada mereka? Saya ingin sekali menjadi bagian dari dunia di mana saya tidak perlu membuat rencana dan menyembunyikan apapun, namun sayangnya. Hal itu tidak mungkin. Dion selalu secara naluriah memasang susunan penyembunyian ketika dia dan Ri sendirian, dan kali ini tidak ada bedanya. Terutama ketika kita mempertimbangkan kaliber musuh yang kita hadapi saat ini. Ri mengangguk. Gerakannya aneh, tapi juga terencana dengan aneh. Alasan dibaliknya tampak jelas, tetapi tampaknya hal itu juga dirancang dengan sengaja. Saya tidak tahu apa motifnya. Saya juga tidak bisa mengaku tahu. Saya hanya punya beberapa tebakan. Dion sedikit meringis ketika tangan Ri meluncur di atas tempat yang sangat sakit. Yang bisa kukatakan adalah ingatan yang kuambil dari wakil komandan dan Liska tidak ada hubungannya dengan gerbang ini sebagai game kuno. Itu bukan satu. Dion menggelengkan kepalanya. Saya sekitar 80% yakin itu benar. Tapi, itu hanya sesuatu yang kupelajari tentang bagaimana mereka melewati gerbang tanpa kehilangan monster besar mereka. Ekspresi termenung muncul di wajah Ri. Jadi, dia ingin kita berpikir bahwa fokusnya adalah menyerang 3 menara lainnya dengan tidak pingsan, dengan benar-benar melakukannya. Sementara tujuannya adalah sesuatu yang lain. Dion tersenyum, lompatan logika Ri setidaknya 3 langkah ke depan. Dia jelas menjadi lebih tajam karena aurora yang terbangun. Dia juga benar, ini jelas merupakan uji coba. Dan itu adalah uji coba yang memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah menarik semua anggota terkuat mereka kembali ke menara bumi. Ini dilakukan dengan sempurna karena betapa mudahnya untuk mengintai serangan yang diarahkan ke menara bumi. Bagaimanapun, hanya ada satu pintu masuk. Dengan memperjelas bahwa menara bumi akan diserang oleh skelet Elephants yang sangat kuat, kepala kampanye tidak punya pilihan selain mundur. Tujuan kedua adalah sebagai uji coba yang sebenarnya. Bagaimana lagi mereka tahu jika metode mereka melintasi gerbang berhasil kecuali mereka mencobanya? Tapi, pengujian ini sangat penting dilakukan di menara bumi. Jika tidak maka akan memperlambat waktu pengujian lainnya. Menyelesaikan 2 langkah dalam 1 adalah yang paling efisien. Bagi pengamat luar, itu saja. Alam semesta lawan ingin menyerang ketiga gerbang sementara pembela terbaik mereka sedang pergi. Tapi, siapapun yang mengira hal itu akan melewatkan satu fakta penting, fakta bahwa pengguna aurora bawaan telah datang secara pribadi. Ini tidak akan menjadi hal yang layak untuk dibicarakan jika hanya Bas dan Liska yang berbicara, tapi faktanya seorang pemuda yang telah menghabiskan bertahun-tahun dengan rajin menyembunyikan identitasnya akan keluar hanya untuk ini bahkan setelah melihat Pantus mendapatkan hancur tanpa ada tanda-tanda akan turun tangan, sesuatu yang lain sedang terjadi. Tapi, itu pun tidak cukup bagi mereka untuk menganggap ini hanyalah sebuah taktik. Itu hanya cukup untuk mengangkat alis. Namun, yang menjadi pertimbangan Ri adalah apa yang diambil Dion dari ingatan wakil komandan dan Liska. Kenangan yang masih belum dia ucapkan sejujurnya.
Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 277 tujuan. Dion menarik Ri ke dalam pelukannya, mengabaikan rasa sakitnya. Sentuhan keren dari armornya sebenarnya cukup menenangkan. Bayangkan mengabaikan rasa sakit hanya untuk menjadi orang mesum. Ri terkikik menggoda. Dion menampilkan, saya tidak bisa mengabaikan kebutuhan Veuglas kecil saya hanya karena sedikit rasa sakit, bukan? Kalau tidak, pria payung itu yang menang. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Pev, setidaknya biarkan aku melepas armorku, katanya sambil mendorong dirinya sendiri. Ceritakan lebih banyak. Dion berkumpul di tempat tidur mencoba menggunakan bantal yang tak ada habisnya untuk menghibur dirinya saat Ri tidak ada. Dari kenangan itu, aku tahu ada sesuatu yang sangat penting yang dia sembunyikan dari mereka. Sebenarnya, menurutku dia tidak berusaha merahasiakannya, dia hanya senang bawahannya. Maksudmu dia memberi mereka semua alat untuk mencari tahu dan dia memperkirakan kenyataan bahwa mereka tidak bisa? Dion mengangguk. Yang jelas ada sesuatu yang berbeda pada gerbang kali ini. Faktanya, mungkin bukan hanya gerbang ini saja. Ini mungkin terdengar agak berbelit-belit dan dibuat-buat, tapi menurutku baik-baik saja. Ri tersenyum, naik ke tempat tidur di samping Dion. Menara-menara utama semuanya harus terhubung. Lagi pula, hal utama yang kita ketahui tentang mereka adalah fakta bahwa ketika semuanya dikendalikan oleh alam semesta tunggal, Anda dapat mengubah hukum fundamentalnya. Ya, sekarang setelah Anda menyebutkannya, mereka harus memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain dan membuka sesuatu agar hal itu menjadi mungkin. Lanjut Dion. Pada saat yang sama, setiap menara utama tampaknya memiliki kumpulan hukum unik yang harus dipatuhi. Juga benar, menara teratai memiliki pola yang aneh, tapi, dari apa yang saya pahami, kami sudah terbiasa dengannya seiring berjalannya waktu. Saat aku bertanya pada Akas kenapa kami tetap menggunakan gerbang tertentu, dia bilang menara lain berbeda dan tidak sebanding dengan bahaya berlebihan yang diperlukan untuk mempelajarinya. Dion mengangguk, dia juga sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Dari apa yang kulihat, harga diri Pantus digunakan untuk melawan mereka agar mereka secara sukarela mengambil misi berbahaya seperti itu. Setelah Madeline benar-benar mempermalukan mereka, mereka merasa dia perlu membalas dendam dan penebusan. Tapi, menurut saya ada juga alasan kedua mengapa mereka digunakan. Dan itu mungkin berisi ketertarikan mereka terhadap bumi. Matahari melebar. Apakah maksudmu menara bumi tidak hanya dinamai menurut nama planet kita? Kemungkinan besar nama menara bumi mengacu pada hukumnya, yang kemudian menjadi asal-muasal nama planet kita. Mengapa kamu mengatakan itu? Itu hanyalah hubungan menarik yang menurutku. Saya tidak tahu apakah itu benar. Dion terkekeh pada dirinya sendiri. Namun, yang benar adalah fakta bahwa ingatan Liska mencatat gagasan bahwa pria yang dia panggil Alidor memilih Pantus untuk serangan ini karena spesialisasi keinginan mereka. Sebuah kesadaran tiba-tiba menimpa Ri. Itu, seseorang yang memiliki aurora bawaan pasti sangat cerdas. Tapi, memilih Pantus akan terlihat seperti kesalahan penilaian bagi siapapun. Lagi pula, satu-satunya alasan kami curiga ada sesuatu yang terjadi di balik layar adalah karena gajah mereka yang bersisik besar. Seandainya mereka menyerang tanpa monster bersisik itu, tidak akan ada banyak spekulasi sama sekali. Tepat, pilihan untuk menggunakan Pantus ada dua. Pertama, kekuatan gajah bersisik memaksa semua orang kembali ke sini. Dan kedua, mempelajari lebih lanjut tentang menara. Dan satu-satunya alasan mereka merasa perlu mempelajari lebih lanjut tentang menara dengan lingkungan yang stabil, akan terjadi jika itu adalah bagian dari game kuno. Dion tertawa. Saya pikir dia terlalu terbiasa dengan tidak ada orang yang bisa melihat dirinya dengan jujur. Sepertinya dia menganggap hal ini terlalu berlebihan bagi kita. Ri tersenyum, meringkuk di dada Dion. Tapi apa yang akan kita lakukan? Dion menyeringai. Tentu saja kami memenangkan pertandingan. Ekspresi serius terlihat di wajah Ri sebelum dia berbicara. Apa sebenarnya permainan kuno ini, Dion? Dion menghela nafas. Saya tidak tahu. Yang saya yakin hanyalah fakta bahwa mereka tampaknya melindungi sesuatu yang lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Buku tebal dari Kerajaan Elfin, teknik halaman pertamanya adalah sesuatu yang masih belum bisa aku pahami. Dan saya telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk merenungkannya. Lalu ada halaman kedua, yang sekarang berisi dao lukisan alkimia. Saya juga tidak bisa menyimpulkannya. Belum lagi fakta bahwa ia memiliki kemampuan untuk membersihkan Jenderal Iblis dan 4 sejati. Namun, mereka berdua dilindungi oleh game kuno yang terlalu rumit sehingga kita hanya bisa melaluinya dengan boneka tingkat formasi X-Dao. Semakin Ri memikirkan apa yang dikatakan Dion, semakin dia menyadari betapa benarnya dia. Jika bukan karena bonekanya, mereka pasti sudah mati. Dan, selain dari boneka itu sendiri, bahkan empati sejati adalah sebuah keberadaan yang penuh teka-teki sehingga, dengan sendirinya, sudah merupakan sebuah tipuan. Jadi, menurutmu gerbang ini juga melindungi sesuatu pada level itu? Dan setiap gerbang itu ada? Apa yang saya pikirkan adalah seseorang, siapapun.
yang memiliki kemampuan untuk membuat lubang di antara dua alam semesta, menstabilkannya, dan masih hidup hingga hari ini, adalah eksistensi yang tidak dapat kita pahami. Dan saya juga berpendapat bahwa keberadaan tersebut tidak bersifat tunggal. Ri berpikir sebentar, ada 10.000 alam semesta yang tersisa jika kita menerima perkataan Elwing begitu saja. Bahkan jika kita berasumsi setiap alam semesta hanya memiliki 5 gerbang seperti kita, maksudmu ada 50.000 warisan dengan tingkat yang begitu konyol. Mungkin tidak. Saya hanya berpikir jika kita mengumpulkan petunjuk tentang berapa banyak rahasia yang dimiliki alam semesta ini, mungkin kita beruntung mendapatkan warisan tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa alam semesta lain tidak akan memiliki warisan di dalamnya. Namun saya ragu warisan tersebut akan setingkat dengan alam semesta kita. Alis Ri berkerut, tidak banyak yang dia tidak setuju dengan Dion, tapi dia tidak bisa memahami kata-katanya sekarang. Apa maksudmu? Legenda Elwing bukanlah yang pertama kali kita dengar tentang keanehan alam semesta ini. Ada fakta bahwa orang-orang sepertinya tidak menyukai bahwa saya berasal dari alam fana. Ada fakta bahwa, menurut ingatan tuanku, bumi mengembang jutaan kali dari ukuran aslinya. Dan ada keanehan seputar kehancuran pembusukan rusa langit dan ekosistemnya dengan klan Dayu. Kalau begitu, gabungkan dengan legenda burung Phoenix, perang mereka, dan ametis. Sesuatu yang besar terjadi di alam semesta ini. Sesuatu yang lebih besar dari yang ingin dibicarakan orang. Apa maksudmu warisan di sini adalah milik ametis? Tidak, gerbangnya sudah ada di sini jauh sebelum dia. Seseorang ini jauh lebih kuat daripada ametis. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Dion menampilkan. Pertama-tama aku ingin bercinta dengan Veuglas kecilku. Ri memutar matanya. Seriuslah, kabul. Dion meringis saat Ri menyodok tubuhnya untuk mengingatkan betapa besar kekuatan yang dia miliki atas dirinya saat ini. Namun yang membuatnya kesal, Dion tidak mundur. Dan kemudian, setelah aku melakukan itu, aku akan menunjukkan kepada bajingan Alidor itu bahwa aku tahu betul tujuannya adalah menara epistemik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 278 buku besar, 1. Beberapa hari kemudian, tubuh Dion terasa jauh lebih baik. Ya, secara fisik memang begitu. Dalam hal emosinya, dia tidak melakukannya dengan baik. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dion menatap dua anak yang menunjukkan ekspresi bersalah di wajah mereka. Salah satunya adalah seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Yang lainnya adalah seorang gadis kecil dengan rambut merah muda dengan warna paling terang. Ri berdiri di samping Dion, juga mengerutkan kening. Mereka menaiki kapal yang ditarik oleh monster keluarga Grimbold dalam perjalanan ke menara teratai. Karena gerbangnya akan stabil selama beberapa hari lagi dalam perjalanan panjang mereka, Dion telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah mulai mengembangkan teknik singularitas keluarga Elfin kuno. Tapi ketika dia memasuki cincin spasialnya, dia langsung merasakan koneksi yang seharusnya tidak dia miliki. Koneksi ke Little Black. Saat ini, mereka berdiri di dekat panti asuhan kosong yang dibangun Dion di dalam ring. Dia, tentu saja, telah meninggalkan semua anak yatim piatu di kerajaan Elfin. Dion menghela nafas, dia tidak ingin marah pada adik laki-lakinya, tapi kali ini mereka benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Terlalu berbahaya bagi mereka untuk berada di sini, dan situasinya terlalu rumit baginya untuk membawa mereka pergi sekarang. Dia langsung menebak bahwa Little Black menggunakan koneksi mental mereka untuk memasuki ring, tapi dia bingung bagaimana mereka melakukan ini tanpa dia sadari. Apakah itu ada hubungannya dengan Lila kecil? Brengsek, melihat kedua anak itu hampir menangis, Dion akhirnya melepaskan diri dari tatapan tegasnya. Baiklah, jangan menangis. Dion berlutut, menarik mereka berdua ke dalam pelukannya. Kalian berdua masih harus memberitahuku mengapa kalian melakukan ini. Lila kecil menatap Dion dengan mata berair. Dia tahu bahwa Dion benar-benar terganggu dengan hal ini, tetapi dia tidak bisa menjelaskan perasaannya tentang berbagai hal. Kadang-kadang dia mendapat desakan, dan ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia harus datang, apapun yang terjadi. Kakak, ini bukan salah Zaire. Saya memintanya untuk membawa saya. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi kamu harus membawaku bersamamu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya bantu. Dion mengusap kepala kecilnya. Oke, tapi kamu harus berjanji untuk tetap berada di dalam ring, oke? Pada akhirnya, Dion hanya bisa menerima hal tersebut. Bahkan Little Lila tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaannya atau bagaimana kemampuannya bekerja, bagaimana dia bisa mengharapkan penjelasan yang nyata. Tapi, bukan berarti dia tidak punya sedikit tebakan, sebagian besar mengarah pada fakta bahwa ada sesuatu yang berbeda pada menara kali ini. Dan itu mungkin karena seseorang akhirnya mulai memainkan game tersebut dengan benar. Kemudian pada hari itu, Dion duduk di tenda yang dia buat di dalam cincin spasialnya dengan Ri bermain dengan Zaire dan Lila di dekatnya. Di depannya ada 3 buku tebal, masing-masing dengan keanehan dan kekhasannya sendiri, tapi semuanya sama kunonya. Tentu saja, ini adalah buku-buku tebal dari keluarga kuno Acacia, Matilde, dan Florence.
Dion sudah membaca ketiga buku tersebut. Faktanya, dia juga telah menghafalkannya sepenuhnya. Masalahnya adalah memutuskan mana yang harus dimulai. Meski dia punya niat untuk menjalani ketiganya, saat ini yang dia butuhkan adalah yang paling berguna. Ketiganya sungguh luar biasa. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai kualitas tekniknya. Bahkan hanya dengan memikirkan berbagai kemungkinan penerapannya akan membuat setiap individu yang paham budidaya ngiler. Keluarga Matilde adalah keluarga yang bertikai, sangat mirip dengan keluarga Grimble. Namun, tidak ada keraguan bahwa manifestasinya, tidak ada yang bisa membandingkan keduanya. Manifestasi keluarga Matilde dikenal sebagai mata kekaisaran Asura. Ini memberi penggunanya peningkatan kekuatan tempur secara langsung. Ini melibatkan memprediksi serangan lawan, melihat titik terlemahnya, dan bahkan melakukan serangan psikis yang bergantung pada kekuatan jiwa seseorang. Hanya dari poin ini saja, Dion dapat memikirkan banyak sekali penerapan. Jika dia menggunakan matanya untuk melihat melalui serangan, dia bisa menentukan area terbaik untuk memanfaatkan kehendak langitnya untuk melumpuhkan serangan. Ini adalah sesuatu yang dia pikir akan membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk melakukannya secara efektif dalam situasi pertempuran nyata, tapi tampaknya perwujudan ini akan memungkinkan dia untuk mengabaikan kebutuhan akan pengalaman hingga tingkat yang cukup besar. Lalu muncullah ide untuk memprediksi pergerakan lawan. Ini tentu saja bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan secara langsung sejak awal pertempuran jika mata kekaisaran Asura tidak dikembangkan hingga tingkat yang cukup kuat. Pada tahap awal penggunaan mata, dibutuhkan jangka waktu di mana pengguna mata harus bertukar putaran yang cukup dengan lawannya sebelum mata dapat melihat lawan secara efektif. Namun, begitu mata mencapai level tertentu, dan lawan berada dalam jangkauan budidaya pengguna, maka melihat lawan tanpa bertukar satu pukulan pun sangatlah mungkin. Meski begitu, mungkin bagian paling menarik dari Asura Imperial Eye adalah serangan psikisnya, serangan yang berkorelasi langsung dengan niat membunuh. Pada dasarnya, begitu seseorang memilih jalur mata kekaisaran Asura, Anda akan menempuh jalur kultivasi lain. Sebuah jalan yang mencakup pembunuhan dan peperangan tanpa akhir. Sebuah jalan yang baru kamu ambil satu langkah ke depan saat kamu membunuh. Bayangkan itu, pikir Dion pada dirinya sendiri. Kamu tidak hanya memperkuat mata kekaisaran dengan meningkatkan budidayamu sendiri. Semakin banyak kamu membunuh, semakin kuat juga jadinya. Dion benar sekali, karena setiap orang yang dia bunuh, permusuhan, kebencian, dan rasa sakit mereka akan menjadi bagian dari kekuatannya. Tapi, bukan itu saja. Mungkin hal yang paling misterius tentang perwujudan keluarga Matilde adalah kemampuannya mencuri wasiat orang yang Anda bunuh. Untuk setiap kejeniusan yang dihancurkan Dion, niat baik masa depan mereka akan menjadi miliknya. Untuk setiap tuan muda yang dia hilangkan, takdir mereka akan menjadi miliknya. Itulah cara seorang pejuang. Untuk setiap medan perang yang Anda taklukkan, Anda menjadi lebih kuat, legenda Anda berkembang, dan nama Anda menyebar. Dan dengan setiap komandan dan jenderal yang Anda bunuh, kejayaan mereka, kesuksesan mereka, masa depan mereka, menjadi milik Anda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 279 buku besar, 2. Meski begitu, Dion masih belum yakin bahwa manifestasi Matilde adalah yang harus dia mulai. Sebab, percaya atau tidak, dua lainnya sama sekali tidak kalah. Buku tebal berikutnya yang dibaca Dion adalah Teknik Singularitas Keluarga Florence. Pada awalnya, dia mengira kemampuannya relatif mudah. Tapi, semakin dia memikirkannya, semakin dia menggigil memikirkan kemungkinan penerapannya. Tekniknya sendiri sederhana, cloning. Namun, cloning ini jauh melampaui apa yang diperlukan oleh cloning normal. Teknik ini memungkinkan Anda untuk membuat kembaran diri Anda sendiri, menurut pendapat Dion, cacat yang dapat diabaikan. Tahap awal dari teknik ini cukup jinak. Anda memiliki kemampuan untuk membuat klon yang cocok dengan 75% diri Anda setiap 2 hari sekali. Klon ini bertahan selama seminggu. Anda dapat membuat 2 klon yang setara dengan 50% diri Anda sehari, dan klon ini bertahan selama 2 minggu. Peringatan terakhir adalah Anda dapat membuat klon dalam jumlah hampir tak terbatas yang setara dengan 10% diri Anda sendiri. Sama seperti 2 jenis klon pertama. Ini juga dibatasi oleh kekuatan jiwa Anda, tetapi, karena Anda dapat menghasilkan ratusan dengan kekuatan jiwa Dion, dia tidak repot-repot menghitung jumlah sebenarnya. Sudah jelas dari sini saja, bahwa jumlah kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk membuat klon yang sesuai dengan persentase dirimu yang semakin besar, memerlukan jumlah kekuatan jiwa yang meningkat secara eksponensial. Tampaknya teknik ini juga memungkinkan Anda untuk melengkapinya dari sumber luar. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan waktu kelangsungan klon tersebut. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tekniknya sendiri sudah sangat menantang. Untuk kemudian menemukan benda spiritual yang dapat meningkatkannya adalah tugas yang berat. Tapi pemikiran untuk membuat klon yang sempurna sungguh menggoda bagi Dion. Selain itu,
Meskipun ide di balik perwujudannya sederhana, hal-hal yang dibaca Dion tentang bagaimana keluarga Florence menggunakannya membuka matanya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar baru. Ri pernah berkata bahwa dia belum pernah melihat manifestasi humanoid sebelumnya, tapi itu karena satu-satunya yang pernah ada hancur dengan hilangnya keluarga Florence. Ini karena pembuatan klon hanyalah salah satu aspek dari teknik singularitas keluarga Florence. Kemampuan utama dari teknik ini adalah menciptakan berbagai manifestasi humanoid. Dengan mengembangkan berbagai manifestasi, masing-masing disesuaikan dengan keinginan yang berbeda. Keluarga Florence mampu meningkatkan afinitas mereka dalam mempelajari keinginan yang berbeda. Oleh karena itu, teknik ini dipecah menjadi ratusan variasi, masing-masing dimaksudkan untuk mengembangkan aspek atau keunikan lain dari suatu kemauan. Misalnya, perwujudan kehendak pedang keluarga Florence, meskipun Dion tidak membutuhkannya. Pada dasarnya memberikan dorongan yang sama kepada mereka seperti yang diberikan oleh balai senjata Dion kepadanya. Satu-satunya batasan bagi keluarga Florence adalah bakat pengguna teknik tersebut. Secara teoritis, Anda bisa menguasai ratusan manifestasi dari waktu ke waktu dan mendapatkan ketertarikan pada setiap keinginan yang ada. Satu-satunya hal lain yang membatasi keluarga Florence adalah menemukan katalisator yang tepat. Sesuatu yang bisa berkisar dari membunuh seorang ahli dengan afinitas yang cocok, hingga tersandung pada inti jurang, hingga menyerap esensi darah untuk bahan bakar teknik tersebut. Dion tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Betapa konyolnya ini. Ini bahkan bukan aspek teknik yang paling menantang dari surga. Dalam sejarah keluarga Florence, bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para tetua terkuat mereka untuk menguasai puluhan variasi teknik mereka, dan pada akhirnya menjadi ahli dalam banyak keinginan. Namun, bukan ini yang membuat keluarga Florence menjadi yang paling mengesankan. Mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk mempercepat budidaya mereka secara eksponensial hanya dengan menggunakan klon mereka. Ketika seseorang membuat klon sebesar 75% atau 50% atau bahkan 10%. Mereka dapat digunakan untuk bertarung, belajar, atau berkultivasi. Klon pada level 10% tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan karena mereka tidak memiliki cukup bakat untuk melakukannya. Namun, klon 50% dan 75% sangat mampu melakukannya. Klon pada level 75% adalah yang tercepat dalam hal budidaya, jauh melampaui klon pada level 50%. Hasilnya, merekalah yang paling efisien dalam meningkatkan budidaya seseorang. Setelah seminggu, klon tersebut akan diserap kembali, dan pengalaman mereka akan menjadi milik Anda. Namun, hal yang paling menyedihkan adalah bahwa kultivasi Anda akan meningkat seiring dengan peningkatan mereka. Sedangkan untuk 50% klon, penggunaannya menurut perhitungan Dion paling efisien terletak pada mempelajari teknik dan memperoleh pengalaman dalam memanipulasi kemauan. Satu-satunya kendala, selain berkurangnya kecepatan dalam mempelajari dan mengolah klon, adalah kenyataan bahwa apa yang dapat mereka lakukan, baik dalam budidaya atau mempelajari teknik, tidak dapat dikaitkan dengan jiwa. Artinya, Anda tidak dapat menggunakan klon untuk mengembangkan teknik tipe jiwa atau mengembangkan jiwa Anda secara umum. Bagi Dion, ini masuk akal. Lagi pula, menggabungkan peningkatan pada tubuh atau energi Anda itu mudah. Namun, jiwa merupakan konstruksi yang jauh lebih halus. Selain itu, teknik itu sendiri didukung oleh budidaya tipe jiwa. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Anda bisa memberdayakannya dengan jiwa Anda sekaligus memperkuat jiwa Anda. Bagian terbaiknya adalah tidak satupun dari apa yang dipikirkan Dion bahkan mempertimbangkan penerapan teknik Florence Singularity dalam pertempuran. Bayangkan memiliki pikiran lain, bahkan mungkin 2 atau 3 lagi, yang terhubung secara sempurna dengan diri Anda dalam pertempuran. Koordinasinya akan sempurna. Dan bagaimana jika kamu menggabungkannya dengan Asura Imperial Eye? Menatap lawan dari berbagai sudut, apa yang mungkin luput dari perhatian Anda dalam situasi seperti ini? Selain itu, meskipun Anda akan mengalami kematian klon Anda seolah-olah Anda telah mati, Anda tidak akan merasakan sakitnya. Selama Anda bisa melewati rintangan mental berupa perasaan mati, klon Anda bisa menjadi peralatan eksplorasi yang sempurna. Yang kemungkinan besar merupakan penggunaan sempurna untuk klon 10%. Pada akhirnya, teknik tersebut dipecah menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah manifestasinya. Kemampuan untuk menciptakan manifestasi humanoid dengan afinitas tertentu yang kemudian meningkatkan kemampuan pengguna untuk menggunakan keinginan tersebut. Yang kedua, adalah kemampuan cloning. Untuk membuat klon yang dapat mempercepat pengembangan tubuh dan energi Anda, bertarung bersama Anda, dan mempelajari teknik bersama Anda juga. Namun, yang lebih mengejutkan Dion, adalah meskipun betapa menakjubkannya kedua teknik singularitas ini, pada akhirnya, dia tahu dia masih bisa memilih teknik singularitas keluarga Acacia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 280 buku besar, 3. Bukan karena teknik singularitas keluarga Acacia jauh lebih baik daripada 2 lainnya. Hanya saja dengan mempertimbangkan keadaan Dion, teknik mereka sempurna untuknya.
Ketika Dion pertama kali bertemu Ri, dia memberitahunya bahwa manifestasi ayahnya adalah kabut. Awalnya, Dion menempelkan ini pada Paman Acacia karena dia belum mengetahui asal-usulnya saat itu. Tapi, ada sesuatu yang salah. Apakah yang dimaksud Ri adalah raja memiliki manifestasi tipe kabut? Namun menurut pengetahuannya, Raja Akasia adalah keluarga Akasia pertama yang membangkitkan perwujudan aslinya selama ribuan tahun. Namun, teknik keluarga Acacia bukanlah kabut. Itu adalah manifestasi yang mereka sebut, pohon kehidupan dan kematian. Ketika Dion memberitahu Ri tentang hal ini, dia juga bingung. Sepengetahuannya, wujud ayahnya memang berupa kabut. Dia tidak berbohong kepada Dion saat itu. Namun, ketika mereka memikirkannya, mereka memilih kemungkinan lain. Raja Akasia memiliki manifestasi pohon kehidupan dan kematian, namun, memilih untuk menggunakan teknik tipe ilusi untuk menyembunyikannya. Sampai pada titik di mana hanya si Nasi Gebri yang menyadari bentuk aslinya. Dan semakin banyak Dion membaca tentang teknik ini, semakin dia menyadari mengapa seseorang ingin melakukan itu. Pohon kehidupan dan kematian adalah kemampuan yang paling berguna bagi Dion saat ini karena dua alasan, faktor penyembuhan dan stamina. Masalah dengan teknik melahap Dion adalah bahwa itu hanya penambah stamina jarak pendek. Dan itu hanya dilakukan untuk jiwanya, sama sekali mengabaikan kelelahan tubuhnya dan kelelahan budidaya energi yang akan dia alami. Namun, pohon kehidupan dan kematian berbeda. Tidak hanya akan memulihkan kelelahan tubuh dan energinya, tetapi juga dapat melakukannya dalam jarak jauh. Bayangkan ratusan akar menyebar melalui tanah medan perang. Melingkari korban yang tidak menaruh curiga dan menjadi bahan bakar bagi kelanjutan perjuangan Dion. Namun, yang membuat Dion gemetar karena gelisah adalah kenyataan bahwa kelemahan asli dari teknik ini adalah teknik itu tidak dapat mengisi kembali jiwa saat ia mengisi kembali tubuh dan energi Anda. Artinya, Anda pada dasarnya menukar kekuatan jiwa Anda dengan kekuatan tubuh dan energi. Namun, bagaimana Dion bisa mengalami masalah ini jika dia menggunakan Dever secara bersamaan? Kedua teknik tersebut sepenuhnya dan sempurna saling melengkapi. Bagian terbaiknya adalah ini bukanlah akhir dari kemampuan pohon kehidupan dan kematian. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk mencuri energi dan stamina manusia, ia juga dapat mencuri energi dan stamina dari lingkungan sekitar. Artinya, meski tidak ada orang yang rentan terhadap akar manifestasi ini, Dion dapat menarik energi dari udara dan bumi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada biasanya. Hal ini juga memiliki efek tambahan yang membuat manifestasi pohon kehidupan dan kematian menjadi sangat sensitif terhadap konsentrasi energi, yang mungkin berguna dalam berbagai aplikasi. Namun, ada satu hal yang menonjol bagi Dion tentang kemampuan ini. Ini berarti, mata Dion melebar saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mampu mengambil energi dari udara lebih cepat tidak hanya berlaku untuk pertempuran, tetapi juga berlaku untuk budidaya. Artinya, jika Dion mengembangkan teknik tipe singularitas ini, terlepas dari bakatnya dalam mengembangkan energi, dia dapat meningkatkan kecepatannya dalam menyerap energi secara eksponensial dengan menggunakan pohon. Yang harus dia lakukan hanyalah meletakkan batu energi di sekeliling dirinya. Dan laju penyerapannya akan semakin cepat. Bahkan tanpa batu energi, kecepatan penanaman energinya hampir tak tertandingi. Bagaimana jika aku menggunakan klon pada saat yang sama? Kemungkinan kombinasi teknik ini tidak ada habisnya. Hal itu membuat Dion hampir tidak mau memilih. Persetan, Dion berpikir liar. Saya akan mempelajari teknik cloning Florence terlebih dahulu, membuat klon 75%, kemudian menggunakannya untuk mengembangkan teknik singularitas keluarga Matilde. Setelah saya membuat klon, saya akan menggunakan tubuh utama saya untuk mengembangkan teknik keluarga Acacia karena itu lebih penting bagi saya. Teknik cloning hanyalah salah satu aspek dari teknik keluarga Florence dan oleh karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mempelajarinya dibandingkan keseluruhan teknik. Dalam aspek kedua, dia telah memutuskan untuk menggunakan teknik keluarga Florence untuk meningkatkan ketertarikannya pada hal-hal tertentu, dan dia mengetahui katalis yang sempurna. Dion berencana menguras esensi darah yang diberikan oleh tuannya dan suaminya. Menggunakannya sebagai katalis, dia akan menukar kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya lebih jauh untuk mendapatkan afinitas sempurna dengan keinginan yang tidak dimilikinya. Terutama keinginan surgawi dan iblis. Oleh karena itu, sisa 69% esensi darah yang belum dia integrasikan sepenuhnya, akan digunakan untuk teknik keluarga Florence. Dia kemudian hanya akan mengandalkan integrasi darah bijak iblis ke dalam budidaya tubuh. Bagaimanapun, itu jauh lebih kuat daripada iblis kilin atau esensi rusa surgawi. Selain itu, karena dia hanya fokus mengintegrasikan satu esensi darah sekarang, prosesnya juga akan lebih cepat. Ini berhasil dengan sempurna. Saya dapat menjaga kekuatan tubuh saya pada puncak tahap manifestasi dan masih memperoleh manfaat dari kedekatan tuan saya dan suaminya. Meskipun, mungkin akan sangat menyakitkan mengeluarkan darah dari diriku meskipun tidak terintegrasi sepenuhnya.
Tiba-tiba Ri duduk di samping Dion di tempat tidur. Menariknya keluar dari pikirannya. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Dion menyeringai. Saya hanya akan melakukan ketiganya. Ri memutar matanya. Aku tahu kamu pada akhirnya akan melakukan itu juga. Ingatlah untuk berhati-hati, tekniknya ampuh, tapi ada alasannya. Mereka tidak mudah untuk dibudidayakan. Apa pendapat Anda tentang teknik keluarga Acacia? Dion berhenti sejenak. Sungguh menakjubkan. Saya bahkan tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi teknik ini memberi manfaat lebih dari sekadar orang yang menggunakannya. Meskipun dapat meningkatkan stamina dan penyembuhanku, secara teknis aku juga dapat mengalihkan energi yang aku serap. Artinya, saya bisa menyembuhkan seluruh pasukan kita jika menggunakan energi yang cukup. Sungguh menakjubkan, dia berkata tanpa sadar, sambil membelai sampul buku tebal itu. Dion segera tahu apa yang dipikirkan Ri, jadi, dia menariknya ke pangkuannya, memeluknya dengan tenang dan membelai rambut panjangnya yang berwarna biru keperakan. Ayahmu sangat kuat, Veugles kecil. Sampai pada titik di mana saya ragu dia pergi karena dia kehilangan akal sehatnya. Ri mengangguk dalam diam, membiarkan Dion menghiburnya. Sudah jelas mengapa dia merasa terganggu. Mereka telah mengetahui sejak lama bahwa kemungkinan besar ayah Ri memiliki manifestasi yang persis seperti ini. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang begitu kuat, dengan begitu banyak kemampuan, menghilang begitu saja? Meskipun Dion tidak ingin mengatakan apapun karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Kemungkinan besar Raja Acacia pergi karena Ibu Ri. Kitsune adalah binatang tingkat tertinggi. Faktanya, itu adalah binatang tingkat tertinggi yang begitu kuat sehingga ia berkuasa atas binatang tingkat tertinggi lainnya. Bagaimana latar belakang Ibu Ri bisa sederhana? Sepertinya Raja Acacia sedang berjuang sendirian dalam pertempuran sulit saat ini. Dan Ri hanya ingin membantunya. Saat kita menemukannya, Ri. Karena, percayalah, kami akan melakukannya. Aku akan mengerahkan segalanya untuk membawa mereka berdua kembali. Aku ingin memikul setengah bebanmu juga. Ri tersenyum sambil mencium pipi Dion. Sebaiknya aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti terima kasih, selamanya. Oke, Dion dengan bercanda menempelkan jarinya ke bibir Ri, membungkamnya saat dia terkikik ringan. Oke, ayo berkultivasi. Dion mengangguk, beralih ke buku tebal. Untunglah mereka melakukan ini sekarang. Karena gerbangnya akan menjadi semakin tidak terduga.